Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Apipah, NPM 1811000045, kelas 7B Manajemen S1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan dalam suasana uncertainty atau tanpa probabilita dengan kriteria-kriterianya. Yaitu yang pertama, kriteria Maximin atau Wold menurut Abraham Wold, yaitu untuk memilih keputusan yang mencerminkan nilai maksimum dari hasil yang minimum. Jadi, pembuat keputusan akan selalu milih kemungkinan dengan keadaan yang memiliki nilai keputusan minimumnya. Dan kemudian secara rasional memilih alternatif keputusan yang maksimumnya. Jadi, pilih alternatifnya lalu nilai minimumnya. Asumsinya yaitu pengambil keputusan adalah pesimistik atau konservatif atau risk avoider tentang masa depan. Dalam matrix of hasil investasi ada alternatif investasi yaitu obligasi, deposito, dan properti. Prospek ekonominya ada cerah, sedang, dan lesu. Untuk menggunakan kriteria Maximin, maka pilih nilai dari masing-masing alternatif investasi yang nilainya paling minimum, yaitu dari obligasi. Nilai yang paling minimumnya adalah lesu karena nilai yang paling buruk yaitu 15, untuk deposito yang paling minimumnya 40, dan untuk properti nilai yang paling minimumnya dari properti yaitu min 100. Dan kalau sudah memilih nilai yang paling maksimumnya yaitu 40, maka solusi alternatifnya adalah deposito. Dan selanjutnya yang kedua, untuk kriteria Maximax ini kebalikan dari kriteria maksimum, yaitu untuk memilih alternatif yang merupakan nilai maksimum dari pi of maksimum, yaitu memilih hasil yang terbesar dari yang terkecil. Asumsinya yaitu pengambil keputusan adalah orang yang optimis. Keputusan yang terbaik adalah nilai yang paling maksimum hasil nilai dari investasi. Untuk obligasi nilai maksimumnya yaitu 200, maka phi of maksimumnya 200. Untuk deposito nilai maksimumnya 175, maka phi of maksimumnya 175. Dan untuk properti nilai maksimumnya 250, maka nilai terbaik dari masing-masing alternatif investasi yaitu nilai paling maksimumnya adalah 250. Maka alternatif solusinya adalah properti yang memberikan hasil dari Maximax. Selanjutnya yang ketiga yaitu kriteria Minimax regret atau penyelesaian menurut LZ Seveg, yang dimaksudkan untuk menghindari dari penyelesaian yang timbul setelah memilih alternatif keputusan yang meminimumkan maksimum penyelesaian atau keputusan yang menghindari kekecewaan terbesar. Rumusnya yaitu jumlah regret atau opportunity loss sama dengan phi of maksimum dikurangi phi of alternatif untuk peristiwa tertentu. Selanjutnya, untuk menentukan nilai opportunity yang terbesar dari masing-masing alternatif nilai prospek ekonominya, yaitu dari cerah, sedang, dan lesu, nilai yang paling besar yaitu cerah 75, sedang 85, dan lesu 140. Nah, nilai obligasi yaitu dikurangi nilai maksimumnya yaitu dengan 250. Maka cerah 250 dikurangi 200, maka hasilnya 50, dan 250 dikurangi 175, maka hasilnya 75, dan 250 dikurangi 250, maka hasilnya 0. Sedangkan untuk nilai sedang maksimumnya adalah 150, maka hasil sidang obligasinya yaitu 150 dikurangi 65, maka hasilnya 85, dan deposito dari sedang yaitu 150 dikurangi 100, maka hasilnya 50, dan properti 150 dikurangi 150, maka hasilnya 0. Dan untuk lesu yaitu nilai maksimumnya 40, maka nilai obligasi lesu yaitu 40 dikurangi 15, maka hasilnya 25, dan untuk deposito 40 dikurangi 40, maka hasilnya 0, dan untuk properti
40 dikurangi negatif 100, maka hasilnya 140. Dan nilai buy off minimum regret-nya adalah obligasi 85, deposito 75, dan properti 140. Maka alternatif solusinya yaitu deposito. Selanjutnya yang keempat yaitu kriteria Hurwitz atau kompromi antara Maximax dan Maximin menurut Leonid Hurwitz, yaitu pengambil keputusan tidak sepenuhnya optimis dan pesimis sempurna, sehingga hasil kebutuhan dikalikan dengan koefisien optimisme untuk mengukur optimisme pengambil keputusan. Koefisien optimisme adalah A di antara 0 dan 1, di mana A sama dengan 1 disebut optimis total atau maximax. Dan selanjutnya A sama dengan 0 disebut sangat pesimis atau optimis 0 atau maximin. Atau A sama dengan optimis dan 1 dikurangi A yaitu pesimis. Dan untuk rumus dari kriteria Hurwitz yaitu UR hasil maksimal dikali A ditambah hasil minimal dikali 1 dikurang A. Dan untuk optimisnya saya mengambil 60% yaitu sama dengan 0,6, dan untuk pesimisnya saya mengambil 40% yaitu 0,4. Maka kita cari alternatif investasinya dari obligasi, deposito, dan properti. Untuk obligasi, nilai minimalnya 200, maka buy off maksimalnya 200 dikali 0,6 hasilnya 120, maka buy off minimal 15 dikali 0,4 hasilnya 6, dan UR-nya yaitu hasil buy off maksimal ditambah hasil buy off minimal yaitu 126. Dan untuk deposito maksimalnya 175, maka buy off maksimalnya 175 dikali 0,6 hasilnya 105, dan untuk buy off minimalnya 40 dikali 0,4 hasilnya 16, dan UR-nya yaitu hasil buy off maksimal ditambah minimal yaitu 121. Dan selanjutnya untuk properti maksimalnya 200, maka buy off maksimalnya 200 dikali 0,6 hasilnya 150, dan buy off minimalnya negatif 100, maka negatif 100 dikali 0,4 hasilnya negatif 40, maka hasil UR-nya yaitu 110. Maka alternatif solusinya yaitu obligasi. Selanjutnya yang kelima yaitu kriteria Laplace atau bobot yang sama atau equal likelihood, yang dimaksudkan memberi bobot yang sama untuk setiap kondisi dasar. Asumsinya yaitu semua peristiwa mempunyai kemungkinan yang sama untuk terjadi. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, penentuan probabilitas dengan cara P sama dengan 1 dibagi N, dan yang kedua, penentuan nilai harapan yaitu expected value masing-masing keputusan atau nilai harapan. Dan yang ketiga yaitu pemilihan alternatif keputusan terbaik. Selanjutnya, maka penentuan nilai harapan alternatif investasi expected value yaitu obligasi nilai harapannya yaitu 1 dibagi 3 dikali 200 ditambah 1 dibagi 3 dikali 65 ditambah 1 bagi 3 dikali 15 yaitu hasilnya 93,3. Dan expected value deposito yaitu 1 dibagi 3 dikali 175 ditambah 1 dibagi 3 dikali 100 ditambah 1 bagi 3 dikali 40 yaitu hasilnya 105. Dan selanjutnya expected value properti yaitu 1 dibagi 3 dikali 250 ditambah 1 bagi 3 dikali 150 ditambah 1 bagi 3 dikali negatif 100 yaitu hasilnya 100. Alternatif investasinya yaitu obligasi nilai harapannya 93,3, deposito 105, dan properti 100. Maka alternatif solusinya yaitu deposito. Selanjutnya ringkasan kriteria keputusan yaitu kriteria Maximin, keputusan investasinya yaitu deposito. Kriteria Maximax yaitu keputusan investasinya properti. Kriteria regret atau minimax yaitu keputusan investasinya deposito. Kriteria Hurwitz atau minimax yaitu
keputusan investasinya obligasi, dan kriteria Laplace yaitu keputusan investasinya deposito. Maka alternatif investasi yang paling banyak yaitu deposito. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.